Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Alexander Arwan dari kelas 2 SID, yang dimana kita akan melanjutkan tutorial, yaitu tutorial yang ke-6. Jadi di tutorial kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan penerapan template Dirty Party dan CRUD data pelanggan part 1. Teman-teman, kita lihat sini sudah ada modul yang sudah diberikan dosen saya. Teman-teman, nanti saya kirim linknya, teman-teman bisa klik ini. Yang langkah pertama, teman-teman download template-nya dulu ya, sudah ada disediakan linknya sini. Nah, ini bentuk linknya, teman-teman download. Oke, setelah itu teman-teman ekstrak ya. Setelah teman-teman ekstrak filenya, nama teman-teman letak di location, yaitu di penyimpanan C Laragon WW, baru tuh buat nama filenya itu nama teman atau bebas gitu, baru tuh file template. Nah, seperti ini teman-teman, buka file, lalu vokalis C, baru itu pilih Laragon, lalu nah saya punya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga, teman-teman reset Laragonnya untuk mengakses HTTP yang kita sudah download tadi ya teman-teman, yang sudah teman-teman ekstrak di Laragon tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa resetnya dengan cara stop, baru itu nanti teman-teman start lagi ya. Nah, jadi kita buka ya, sini saya sudah buatkan teman-teman. Ini tadi nama file kita, lalu template.txt ya teman-teman. Nah, teman-teman search, nah dia nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, lanjut langkah kedua teman-teman, kembali ke project teman-teman masing-masing, lalu buat folder baru public dengan nama asset admin, lalu copy folder image, CSS dan vendor yang ada pada class ke folder asset admin. Oke teman-teman ikutin caranya. Teman-teman open ya folder yang tadi yang teman-teman kita buat ini. Oke, di sini saya sudah open ya teman-teman, bisa lihat di sini. Oke, di sini ada asetnya itu image, CS dan CSS ya. Nah, teman-teman ubah dia menjadi atau memindahkan ke public, baru tuh buat folder baru namanya aset admin, lalu teman-teman letak di sini semua ya, dengan di aset ada image, JS, CSS sama JS nya nanti teman-teman. JS. Oke, kita lihat lagi instruksinya apa lagi teman-teman. Nah, buat folder baru dengan nama admin di resource views. Nah, teman-teman ikutin saja lanjutannya. Folder baru di resource views ya teman-teman. Caranya di sini teman-teman, kita tutup dulu. Resource baru itu views. Nah, teman-teman tambahkan folder admin di sini teman-teman. Oke, lanjut buat file baru dengan nama dashboard.plate.php di resource yang kita buat tadi, foldernya admin. Nah, sini sudah saya buat ya teman-teman, sini namanya dashboard. Dashboard, teman kopikan di admin tadi ada dashboard ya teman-teman yang ini. Oke, sesudah itu kita lihat lagi. Nah, tadi sudah dibuat. Nah, ketika akan mengambil salah satu page yang tersedia dalam template sediakan halaman awal, silahkan kembali ke folder pot, lalu masuk ke page dashboard dan buka file dashboard.html. Nah, sini teman-teman disuruh mengkopikan dashboard HTML ya teman-teman, isinya dan bagaimana caranya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, teman-teman buka lagi tadi ya yang file template bootstrap-nya tadi teman-teman. Nah, teman-teman sini kan ada di page sini ada dashboard, lalu teman-teman kopikan semua, lalu teman-teman pindahkan ke sini ya semuanya. Oke, baru tuh
kita lanjut lagi, kita lihat petunjuknya lagi teman-teman. Nah, tadi sudah kita copy, lalu buat basic controller dengan nama dashboard controller, lalu hit function index. Oke, kita ikutin ya teman-teman caranya. Di controller kita tutup begini, kita buat lagi dashboard controller. Nah, sini sudah kita buatkan ya teman-teman dashboard controllernya. Nah, di sini sudah saya buatkan. Tetapi kalau teman-teman ingin membuat controllernya itu biar full, biar semua fungsinya berguna, teman-teman bisa pakai terminalnya. Lalu, nah, ini teman-teman bisa tinggal buat namanya nih di user controller ini, teman-teman ubah dashboard controller. Dashboard controller. Nah, nanti teman-teman klik enter, langsung terbuat di sini teman-teman. Setelah teman-teman buat, nanti teman-teman ikutin function ini teman-teman, index ini. Nah, ini berguna untuk masuk nge-return dia, nge-redirect ke halaman admin dashboardnya. Oke, setelah itu teman-teman kita lihat lagi petunjuknya. Nah, tadi sudah kita buat ya teman-teman ini. Jangan lupa untuk membuat route controller dengan dashboard. Nah, oh iya, dashboardnya tadi teman-teman jangan lupa buat juga. Di sini ada route, di sini row, lalu di web.php. Nah, di bagian ini teman-teman buat route-nya ya. Bagian ini untuk dashboard controllernya. Buatkan. Oke, itu saya zoom nih. Lanjut. Nah, ikutin lagi. Nah, silakan akses dashboard jika berhasil akan tampil seperti bagian berikut. Nah, teman-teman, ini sebenarnya tampilan saya sudah bisa langsung jadi semua untuk CSS, JS, dan image-nya. Jadi tampilan nggak seperti ini teman-teman. Dia nanti tampilannya jadi bagus seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih, saya tadi kan untuk saya buat di sini pakai tanda strip aja untuk hubung ke dashboardnya. Jadi teman-teman buat kayak gini dashboard, lalu enter. Oke. Nah, saya di sini sudah bagus tampilannya. Karena apa teman-teman? Nah, teman-teman itu harus membagusin bagian si src-nya teman-teman, untuk mengetahui letak di mana source dari si JS, Emacs, CSS, dan lain-lainnya teman-teman. Teman-teman bisa buat seperti ini tadi di bagian di source, lalu di bagian view, lalu di bagian admin ada admin, ada dashboard. Nah, di bagian ini teman-teman, nah di bagian ini teman-teman bisa lihat kan. Nah, pokoknya bagian ini teman-teman, bagian herf ini ya, alamat-alamat ya, alamat-alamat untuk mengetahui letak di mana directory penyimpanan file gambar. Kalau dibandingkan dengan yang ini teman-teman bisa lihat. Nah, dia di sini masih bentuk titik-titik ya kan teman-teman. Nah, di sini dia makanya gambarnya itu tidak diketahui seperti ini ya teman-teman. Tampilannya jadi nggak beratur, baru tuh gambarnya nggak muncul, tampilannya tidak bagus. Jadi di bagian ini teman-teman tadi lihat ini kosong, titik-titik ini nggak ada alamatnya gitu, alamat untuk mengetahui di mana letak filenya. Nah, di sini untuk yang punya saya ini sudah saya buat teman-teman. Nah, di sini ada banyak yang sudah saya ubah. Route-nya juga jangan lupa teman-teman. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Langkah ketiganya. Nah, ini saya bilang tadi kan teman-teman, kita perlu menyelesaikan direktorinya untuk CSS, Image, dan JS. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman tambahin bagian yang tadi titik-titik ini, titik-titik ini teman-teman, ubah menjadi kayak seperti ini.
Kurawal, aset, lalu aset admin, karena kita tadi menyimpannya di bagian admin ini teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat bagian admin, nah, views admin. Teman-teman bisa lihat ya. Lanjut, teman-teman ikutin saja yang ada CSS nih, image vendor atau JS-nya teman-teman sudah ikutin. Nah, jika sudah, maka tampilan dashboard template akan terlihat seperti berikut. Nah, ini tampilan yang tadi teman-teman yang di modul, sama dengan di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman lengkapin aja yang kurang yang tadi ini. Bagian SRC, aset, nah teman-teman tinggal tambahkan ini aja Kurawal, aset admin, lalu slash here. Oke, sekarang lanjut teman-teman. Oke, lanjut di bagian 5, silakan replace blok tag nav dengan ID sidebar menu dengan kode berikut agar tampilan sidebarnya lebih bersih. Nah, di bagian sini ya teman-teman, ID sidebar menu, set menunya teman-teman. Nah, karena saya sudah menghapusnya ya teman-teman yang bagian ini, ya lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian CRUD data pelanggannya ya teman-teman. Jadi kita ikuti langkah satunya itu ya ada membuat model dan migrationnya. Nah, teman-teman di sini kita akan membuat create tabel pelanggan menggunakan terminal. Nah, teman-teman ikutin di sini. Teman-teman buka lagi terminalnya, lalu teman-teman kontrol bisanya tadi. Nah, teman-teman enter saja nanti, karena di sini saya sudah punya database migrationnya ini di bagian ini, karena saya sudah punya, jadi teman-teman enter aja langsung. Setelah itu teman-teman buka lagi slide ini. Nah, sebuah file migration baru akan dibuat pada directory database migration-nya. Tadi sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, lalu tuh nanti teman-teman di sini minta mereplace semua, ganti public function up dan down ya teman-teman. Nah, di sini jadi teman-teman nanti kan beda nih dari ini teman-teman. Nah, teman-teman replace saja seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut lagi. Jalankan perintah berikut. Nah, kalau dia sudah down gitu kan teman-teman, nah berarti pelanggan akan create secara otomatis, tabel baru pelanggan akan create secara otomatis. Nah, kita copykan saja ya teman-teman, lalu ke terminal lagi, terminal, lalu copy. Nah, teman-teman, nah sini dah ya teman-teman, dan dot sudah tercreate gitu istilahnya teman-teman. Oke, teman-teman, selanjut kita lihat lagi langkah keduanya itu setup primary key table dan fillable color. Nah, sebuah tabel pelanggan berhasil dibuat. Selanjutnya adalah buat model pelanggan yang akan menjadi jembatan melakukan aksi ke database. Nah, teman-teman buat pakai PHP artisan lagi, make controller. Nah, teman-teman buat terminal lagi tadi, lanjut. Nah, teman-teman enter saja. Nah, kalau sudah terenter nanti teman-teman dia akan muncul di bagian sini teman-teman. Teman-teman buka app, baru tuh models. Nah, di sini akan terbuat nanti teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, file baru akan terbentuk di app, baru itu di models dengan nama pelanggan.php. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi akan terbuat situ. Nah, lalu teman-teman diminta harus menetapkan apa yang menjadi primary key, tabel, serta kolom yang dapat diisi user pada bagian variable. Silahkan ubah file tersebut menjadi seperti ini. Nah, nanti teman-teman ubah file isinya itu menjadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah saya buatkan juga. Oke, lanjut kita lihat lagi stepnya. Langkah ketiga. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis untuk panggilan model. Nah, kita pakai PHP artisan lagi teman-teman. Nah, kita ketikkan lagi.
Oke. Nah, teman-teman tinggal klik enter aja karena di sini saya sudah punya, teman-teman. Jadi saya tidak perlu klik like oke lagi, enter lagi. Sini saya sudah punya. Nah, oke. Nah, teman-teman di sini disuruh untuk membuat pada function index. Nah, teman-teman ikutin data ini ya, teman-teman. Data syntax nih. Oke, teman-teman ketikkan nanti. Nah, ini yang sudah saya buat. Nah, oke, kita lanjut. Jadi yang ini nanti akan berfungsi untuk mereturn view admin pelanggan index ya, teman-teman. Nanti kita akan masuk ke halaman untuk admin, baru tuh akan masuk ke data pelanggan gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, jangan lupa untuk import kelas pelanggannya dan siapkan row untuk mengakses halaman indeksnya. Nah, teman-teman tadi kan cara untuk ngerotnya, teman-teman taruh aja ini di sini, lalu klik kanan, baru tuh teman-teman klik import class. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat route-nya ya, teman-teman. Buka routes, nah ini kita tutup dulu, buka routes, lalu web.php. Nah, di bagian sini kita buat route untuk pelanggannya. Oke, sudah teman-teman buat. Nah, perhatikan pada pemanggilan view admin.pelanggan.ingest ini menunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan. Lalu dalam folder tersebut ada file index.blade.php. Format penulisan dilakukan agar folder dapat yang pada view itu terstruktur dan dapat dikelompokkan sesuai modul ya. Silahkan buatkan file dan foldernya seperti yang ada di gambar ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita buatkan ya, teman-teman. Kita close pada itu, pada berarti kita buat resource views. Nah, yang tadi ada di sini, teman-teman kopikan ke pelanggan ya, teman-teman. Nah, bagian ini teman-teman kopikan aja tadi, copy ke pelanggan. Oke, sudah kan, teman-teman. Lanjut, kita lanjut, kita lihat lagi. Nah, setelah kita copy, nah teman-teman hapus kedua tag if pada kode pada tag main yang akan seperti berikut. Nah, nanti teman-teman ikutin saja yang ini, kita percepat aja langkah. Nah, untuk mengeceknya, kita teman-teman tadi kan kita menggunakan row, kita buka row dulu, teman-teman. Nah, kita tadi membuka row pelanggan. Nah, coba kita ketikkan pelanggan di sini, teman-teman. Pelanggan. Nah, seperti ini, teman, di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Oke. Nah, oke, kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ayo kita set up UI dan form print. Nah, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Silahkan tambah kode berikut. Nah, bagian tambahkan, hapus aktif enough. Nah, teman-teman ikutin aja gini ya, teman-teman. Pelanggan yang bagian sidebar, nah, teman-teman ikutin, lalu hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard. Nah, sudah. Lakukan yang hal yang sama pada dashboard.net agar tampil menu pelanggan yang dashboard, namun hapus kelas aktif dari tag li. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Yang tadi itu kan udah jadi ya, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kan, teman-teman, tampilan akhirnya. Yang tadi itu tampilannya
tampilannya itu akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya kursorin ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita akan menambahkan breadcrumb title dan tombol tambal data yang tadi itu ya teman-teman. Nah, di sini karena sudah buatkan, jadi teman-teman ikutin aja step by stepnya di sini. Di main class, lalu pasti di halaman pelanggan itu lagi buat teks close-nya. Teman-teman pastikan di bagian sini. Oke. Lalu lakukan beberapa perubahan berikut. All orders data pelanggan. Nah, teman-teman ubah aja nih bagian ini, datanya all orders jadi data pelanggan, your app analysis jadi list seluruh data pelanggan pada tombol view plan. Nah, teman-teman ubah aja di bagian sini. Oke. Lalu di sini teman-teman diminta buatkan route lagi, route create atau tambahin teman-teman bisa lihat bagian sini. Nah, ini dia bagian ini, teman-teman bisa lihat ya, pelanggan create jadinya teman-teman. Oke, kita buka lagi. Nah, pada bagian breadcrumb ubah dari nah teman-teman nanti ubah aja tadi di bagian yang dashboard dari teman-teman. Ubah aja namanya. Tadi kan ini kosong nih kan teman-teman harfnya. Nah, teman-teman ubah harfnya itu jadi dashboard. Nah, di bagian ini nanti teman-teman bisa ikutin ya. Ini teman-teman ikutin aja di bagian ini. Oke, kita buka create.blade nya teman-teman. Baru itu teman-teman Ctrl H, Ctrl V. Nah, bagian sini teman-teman ya. Nah, dia ada bagian ubahnya ya teman-teman. Itu sebagai melanjutkan alamat URL nya teman-teman. Oke, sehingga bentuk akhir breadcrumb-nya judul halaman serta tombol data yang seperti data adalah seperti berikut. Nah, ini masih sementara, sebenarnya hasilnya itu nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya itu cantik seperti ini, sama aja sih sebenarnya yang sini. Lalu saat klik tombol data, maka halaman kosong akan tampil karena function create dikontrol pelanggan mana belum kita sesuaikan. Lakukan penyesuaian sebagai berikut. Nah, kita tambahkan penyesuaiannya lagi teman-teman, functionnya. Oke, admin pelanggan.create. Kita buat lagi. Kita buat di bagian controller. Di bagian ini ya teman-teman, create. Nah, teman-teman tambahkan ya fungsinya untuk nge-redirect halaman ke create-nya, view admin pelanggan.create-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jangan lupa membuat file create.blade.php ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Saya sudah membuatkan ya kan teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian view saya. Sini saya sudah buat create.blade.php di pelanggan, di folder pelanggan, admin view admin pelanggan create.blade.php. Oke. Nah, setelah itu lakukan perubahan berikut. Data pelanggan jadi tambah data pelanggan, di seluruh data pelanggan, from tambah data pelanggan. Nah, seperti ini teman-teman kan. Di bagian ini teman-teman bisa lihat. Nah, sini kita buat tambah data pelanggan ya teman-teman. Di create. Nah, setelah itu teman-teman buka lagi. List seluruh pada data pelanggan buat jadi from tambah data pelanggan. Nah, kita buka lagi teman-teman. Oke, nah sudah ya teman-teman, lanjut. Ubah kelas BTN sukses text weight-nya menjadi BTN Gray 800. Nah, kita ubah lagi teman-teman. Nah, ini saya sudah ubahkan ya rupanya di sini teman-teman, jadi nggak perlu
hapus tag SFG untuk menekan icon plus. Nah teman-teman hapus aja SFG ya teman-teman, tag SFG ya teman-teman, hapus. Nah sebenarnya dihapus pun nggak apa-apa juga sih teman-teman, jadi teman-teman bisa buat aja, nanti kan hasilnya dia nggak ada tetap sama gitu kan. Lalu pada bagian breadcrumb teman-teman ubah seperti ini ya teman-teman. Saya kopikan aja biar cepat saya mencarinya. Teman-teman ubah aja yang sesuai ini menjadi ini. Nah sehingga tampilan from tambah pelanggan seperti berikut. Nah nanti tambah pelanggannya kan seperti ini teman-teman. Nah saat klik tambah data, nah dia akan seperti ini teman-teman. Bagian ini aja dulu teman-teman lihat. Oke, setelah itu teman-teman lihat lagi. Nah sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Silahkan masuk ke folder bot, lalu pilih yang settings.html ya teman-teman. Nah bagian ini teman-teman pilih yang setting.html ya. Jadi teman-teman ikutin aja arahan yang ini, copy yang semuanya tadi itu, lalu buat silahkan copy blok kode di atas dan paste ke create.web pada bagian berikut. Nah pasti di bagian sini nanti teman-teman. Nah teman-teman ikutin aja tampilannya, lamanya akan data pelanggannya terlihat sebagai berikut. Nah tadi kan teman-teman sudah lihat tadi kan halaman tambahnya berubah jadi seperti itu. Nah ini dia halamannya teman. Setelah itu silakan hapus blok kode location beserta inputan di bawahnya yang sesuai dengan menetapkan beberapa hal seperti berikut. Nah actionnya itu teman-teman buat route pelanggan.store ya teman-teman. Lalu di bagian route-nya teman-teman jangan lupa buat juga. Jadi sini saya sudah buatkan di bagian route-nya ada di resource, ada di route. Nah ini bagian ini pelanggan store. Oke teman-teman, balik lagi. Nah method post terapkan jasa berikut attribute name pada value samakan dengan value id nya. Nah pada tombol save all ubah jadi simpan. Nah berikut hasil akhirnya tambah pelanggan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya di bagian ini, bagian resource views. Dan di bagian index ini bagian bisa lihat ya. Nah seperti itu nanti teman-teman lihat aja lah. Nah pada function store, nah teman-teman tambahkan lagi pelanggan untuk mengecek apakah saat submit form semua inputan form berhasil dipassing ke kontrol dengan melakukan debug menggunakan dd request all. Dan jika berhasil nanti dia akan tampilnya seperti ini teman-teman, seperti yang di pertemuan 4 atau 3 teman-teman kita sudah pakai yang ini ya teman-teman. Nah, caranya kita ikutin aja teman-teman. Tadi buka lagi kontrolernya. Nah di bagian pelanggan kontrol, nah teman-teman ikutin yang ini. Oke, teman-teman buat, langsung kita teskan saja untuk mengisi nama. Oke, ini kita buat asal-asalan saja lah ya. Nomornya juga asal-asalan aja. Oke, kita simpan. Nah, dia akan tersimpan tadi ya teman-teman ke debug tadi ya, ke controllernya tadi, dia akan tersimpan. Oke, jadi sampai sini saja dulu teman-teman untuk tutorial frameworknya. Mungkin ada kata yang salah, yang kurang jelas, jadi mohon maaf teman-teman, soalnya saya bingung juga untuk menjelaskan lebih detailnya, tapi saya akan membantu teman-teman secara step by stepnya aja teman-teman ya. Sekian, terima kasih, senang berjumpa dengan teman-teman, semoga bermanfaat, see you next time teman-teman.